tiba-tiba ada anak ayam. Kayak lagi nyari induknya gitu. Kata orang-orang tuh kalau ada anak ayam malam-malam, berarti itu ada kuntilanak. Roni tuh orangnya gak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu. Pas lagunya abis, itu tiba-tiba ada suara kuntilanak. Kayak ikut nyanyi, tapi nadanya tuh sedih. Kuntilanak itu lagi ngelus-ngelus rambut. Guys, balik lagi bersama gue di channel Misteri Malam. Kali ini gue dapet email lagi nih dari Roni. Jadi dia mengalami hal yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Dan horor banget sih menurut gue. Daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Jadi ini tuh kejadiannya tahun 2024. Roni kerja di ekspedisi sebagai kurir. Cuma bagian yang bawa mobilnya aja, alias driver. Nganter barang dari gudang di kota ini ke gudang ke kota itu. Waktu itu ban mobil Roni bocor pas mau anterin paket ke gudang. Dia tuh kerjanya selalu malam. Waktu itu ban dia bocor, mau gak mau dia gantilah sendiri ban mobilnya. Karena dia sendirian kalau kerja. Posisinya tuh udah jam 12 malam. Ya udah, dia ganti ban mobilnya dulu sambil ngopi. Pas udah beres, tiba-tiba ada anak ayam. Posisinya tuh di deket mobilnya Roni. Kayak lagi nyari induknya gitu. Kata orang-orang tuh kalau ada anak ayam malam-malam, berarti itu ada kuntilanak. Tapi Roni gak percaya sama hal kayak gitu. Ya udah, Roni jauhin lah dari mobilnya karena takut kelindes. Pas dia jauhin, Roni lihat kayak ada putih-putih di atas pohon. Roni pikir itu baju doang. Karena Roni gak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu. Tapi gak lama itu bayangan putih-putih hilang. Roni mikirnya paling kebawa angin. Roni tuh orangnya nggak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu. Ya udah, Roni parkirin mobilnya karena buru-buru harus nyampe ke gudang. Pas dia parkir, nggak sengaja Roni ngelindes anak ayam itu. Ya udahlah, Roni lanjut jalan aja daripada telat. Perjalanan tuh di sepanjang perjalanan tuh dia dengar suara anak ayam di tempat dia nyimpen paketnya. Dia pikir otaknya tuh masih kayak kebayang anak ayam tadi yang Roni lindes. Tapi lama-kelamaan suara anak ayam itu tuh makin kenceng. Pas Roni lihat ke belakang, itu nggak ada apa-apa. Ya udah, Roni lanjut jalan. Gak lama, suara anak ayam itu ada lagi. Lama banget. Tapi tiba-tiba tuh berubah menjadi suara cewek yang lagi nangis. Nangisnya tuh kayak sedih banget. Roni pikir HP-nya kepencet atau apa gitu. Tapi HP dia tuh gak diapa-apain. Pas Roni ngaca buat lihat ke belakang, dia diam sebentar, dia perhatiin kayak ada kain. Roni pikir itu kayaknya mungkin paket. Agak lama Roni perhatiin, makin lama makin jelas. Itu ada sosok perempuan, matanya tuh putih
putih semua. Mukanya tuh kayak yang dendam banget sama Roni. Bajunya lusuh, mirip yang Roni lihat pas dia ganti ban. Lagi megang anak ayam yang Roni lindes tadi. Persis di belakang Roni. Sambil natap ke Roni refleks teriak di situ. Dia keluar dari mobil, lari, tapi posisinya tuh sepi. Dia masih kebayang sama muka sosok perempuan yang dia lihat tadi. Akhirnya Roni di situ tenangin diri dulu sambil ngerokok. Abis ngerokok dia lanjut naik ke mobil sambil baca-baca doa ayat kursi. Alhamdulillah gak ada apa-apa. Tapi gak lama dia dengar suara anak ayam lagi. Di situ Roni langsung deg-degan, takut, panik karena Roni takut makhluk yang dia lihat tadi muncul lagi. Gak lama cewek itu alias kuntilanak itu ada di jalan lagi nyebrang. Roni panik banget di situ. Dia ngebut saking takutnya. Pas ngebut, Roni dengar suara nangis lagi di belakang. Suaranya tuh kayak sedih banget nangisnya. Di situ Roni merinding pas dia lihat ke belakang. Kuntilanak itu lagi nunduk tapi sambil nangis. Refleks Roni di situ langsung keluar mobil, lari, dan untungnya ada warung di situ. Roni akhirnya tenangin diri dulu. Dia ngerokok sambil ngopi. Dia berusaha berpikir positif. Abis dia ngopi, dia mulai agak tenang. Dia lanjut jalan lah. Pas masuk tuh kayak nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya Roni lanjut jalan sambil nyetel musik. Pas lagunya habis, itu tiba-tiba ada suara kuntilanak lagi. Kayak ikut nyanyi tapi nadanya tuh sedih. Pas dia lihat, kuntilanak itu lagi nunduk sambil ngelus-ngelus rambutnya. Kebayangkan. Terus di situ Roni langsung deg-degan banget, panik dan hampir nabrak. Akhirnya Roni di situ berhenti di warung. Dalam hati Roni langsung kayak bilang, ini udah gak beres. Untung ada warung yang masih buka di sekitaran situ. Akhirnya Roni berhenti lagi, tenangin diri sambil baca-baca doa. Ngerokok, mau gak mau dia harus lanjut jalan. Gak lama dia lanjut. Pas dia lanjut tuh kayak gak ada apa-apa gitu. Gak lama itu ban mobilnya bocor lagi. Mana tempat itu sepi. Roni udah panik banget di situ. Dia akhirnya nelpon temennya. Temennya itu Indra. Karena ban serepnya Roni itu udah dipakai. Akhirnya dia minta Indra untuk buru-buru ke tempat Roni berhenti. Dia diem di luar saking takutnya. Mau dia tinggalin pun takut kenapa-napa itu mobilnya. Takut telat juga sampai paketnya. Pas dia lagi ngerokok sambil nungguin Indra temennya, dia lihat anak ayam lagi yang tadi gak sengaja Roni lindes. Sama persis anak ayamnya keadaannya, tapi bukan di tempat yang awal. Dia langsung deg-degan, panik, takut, dan Roni di situ langsung ngejauh. Pas dia ngejauh tuh dia dengar suara kuntilanak itu lagi.
itu sambil nangis, dan nangisnya pun sedih banget kayak biasanya yang Roni denger. Pas Roni lihat ke atas pohon, kuntilanak itu lagi ngelus-ngelus rambut di atas pohon dengan matanya yang putih semua, bajunya lusuh. Di situ Roni langsung nge-freeze, gak bisa gerak dan pingsan. Bangun-bangun tuh temennya Indra udah ada di dekatnya Roni. Dia nanya, "Roni kenapa?" Akhirnya di situ Roni ceritain semuanya. Indra pun kaget di situ. Karena Indra tahu kalau Roni tuh nggak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu. Terus akhirnya Roni ajak Indra ke tempat yang Roni lindes anak ayamnya, dan di situ Roni disuruh nguburin anak ayam yang tadi dia lindes. Singkat cerita, Roni ganti ban sampai minta antar Indra untuk ke gudang, saking Roni takutnya. Tapi Indra posisinya di situ pakai mobil ekspedisi juga, jadi sama-sama bawa mobil. Jadi di situ mereka masing-masing, tapi jalannya bebarengan. Ya udah, di situ dia bebarengan jalan. Roni di depan. Gak lama, Roni lihat kuntilanak lagi di pinggir jalan. Kayak biasa lagi, ngelus-ngelus rambutnya sambil nunduk. Akhirnya di situ Roni langsung ngebut. Dia sampai lupa kalau ada Indra di belakangnya. Dia nggak peduli ini jalan mana, tapi nggak lama jalanannya tuh kayak aneh, kayak jalan ke dalam kampung gitu. Roni baru inget ada Indra di belakang. Indra langsung klaksonin Roni, dan di situ Roni langsung berhenti. Pas Roni berhenti, dia di situ udah deket sama pemakaman umum. Indra langsung marahin Roni di situ karena Roni kayak orang gak jelas. Di situ Roni ngerasa kayak orang linglung gitu. Indra sampai marah ke Roni. "Lu kenapa sih? Kenapa ke pemakaman?" Dan di situ Roni langsung jawab deg-degan saking takutnya. "Sumpah gue gak tahu. Gue kayak orang linglung. Apa karena kuntilanak itu ya?" Gak lama, ada suara kuntilanak itu lagi. Kayak biasa, nangisnya tuh kayak sedih banget. Refleks Roni sama Indra lihat ke atas pohon. Dan kuntilanak itu lagi ngeliatin Roni sambil ngelus-ngelus rambutnya. Matanya putih doang. Mukanya pun pucet banget. Akhirnya di situ Roni sama Indra lari ke rumah warga, ngetok-ngetok rumah warga saking takutnya. Gak lama ada yang keluar. Bapak-bapak. Di situ Roni ceritain semuanya sampai Roni kesasar ke pemakaman umum itu. Bapak-bapaknya pun bilang, "Coba aja kamu baca ayat kursi terus, minta maaf." Dan Roni di situ bilang, "Saya takut, Pak." Bapak itu jawab, "Saya anterin." Singkat cerita, Roni ke pemakaman itulah. Baru mau nyampe, suara nangis itu ada lagi. Nangisnya tuh serem, kayak yang sedih lirih gitu. Tiba-tiba di pinggir Roni, Indra sama bapak-bapak itu, kuntilanak itu lagi diri sambil ngeliatin Roni, sambil ngelus-ngelus rambutnya lagi. Roni mau lari pun tapi ditahan sama bapak-bapak yang tadi nganterin dia.
kuntilanak itu lagi diri sambil ngeliatin Roni, sambil ngelus-ngelus rambutnya. Dan Roni akhirnya di situ paksain, walaupun Roni bilang dia takut dan bapaknya pun bilang, "Gak usah takut, beresin masalah kamu." Ya udah, di situ Roni akhirnya paksain. Dia pun gak tahu itu kuburannya siapa. Di situ Roni berdoa, baca ayat kursi. Di situ Roni minta maaf. Singkat cerita dia ngomong ke bapak itu, "Makasih banyak ya Pak, tapi ini udah beres belum Pak?" Bapaknya jawab, "Ayo saya anterin kamu." Roni di situ lega banget, dianterin sampai gudang. Jujur Roni di situ udah nggak kuat mental banget. Pas baru keluar gang, kuntilanak itu udah ada di atas gapura, lagi ngeliatin Roni sambil ngelus-ngelus rambutnya. Dengan matanya yang putih doang, bajunya lusuh, mukanya pucet. Roni di situ lemes banget. Bapak itu bilang, "Udah gak usah takut. Kamu fokus aja nyetir. Kamu kan udah minta maaf." Ya udah, di situ Roni paksain nyetir. Indra di belakang nyetir sendirian sepanjang jalan. Alhamdulillah di situ Roni udah nggak lihat kuntilanak itu lagi. Singkat cerita di situ Roni dan Indra sampailah ke gudang. Akhirnya Roni di situ kasih uang aja ke bapak-bapak itu sebagai bentuk rasa terima kasihnya Roni ke bapak-bapak itu. Gak lama bapak itu pulang bareng Indra. Malam itu pun Roni belum bisa tidur karena masih kebayang. Karena Roni gak pernah lihat hal-hal begituan seumur hidupnya. Besoknya Roni langsung demam, langsung sakit 4 hari abis kejadian itu. Kadang Roni di situ mendengar suara anak ayam tuh kayak langsung kepikiran bakal ada kuntilanak itu lagi. Sampai sekarang pun Roni kadang masih suka dengar suara anak ayam tengah malam. Dan Roni pun sampai sekarang masih trauma. Wow. Cukup menyeramkan, cukup bikin bulu kuduk berdiri sih guys. Ternyata mitos itu benar ada. Ngelindes anak ayam yang gak taunya itu adalah kuntilanak. Kita doain aja semoga Roni selalu dalam lindungan Allah SWT dan dia gak digangguin lagi sama kuntilanak itu lagi ya guys. Serem sih. Apabila kalian ada yang mengalami hal yang sama seperti Roni, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa email ke channel Misteri Malam yang ada di bio kita. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye-bye, good night.